Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 di MTS Umdatul Rasyikin. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Kalian bisa panggil saya Ibu Syifa. Saya mengajar informatika dari kelas 71 sampai dengan 78. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kontrak belajar semester ganjil mata pelajaran informatika kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama akan kita bahas adalah materi pada semester ganjil. Pada pelajaran informatika ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama teknik komputer, yang kedua analisis data, dan yang ketiga algoritma dan pemrograman. Teknik komputer itu terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama pengenalan perangkat TIK dan pengoperasian komputer. Pengenalan perangkat TIK seperti yang digunakan untuk mengetik itu namanya apa, yang berbentuk seperti televisi itu namanya apa. Nanti itu akan dibahas pada pengenalan perangkat TIK. Kalau pengoperasian komputer lebih ke cara bagaimana kita menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur, mematikan komputer dengan baik dan benar, terus bagaimana posisi kita saat menggunakan komputer, itu semua akan dibahas pada teknik komputer. Yang kedua, itu ada analisis data. Analisis data juga terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, dasar-dasar penggunaan data angka dan hasil perhitungan rumus. Yang kedua, penerapan fungsi dari rumus dalam sebuah sheet. Pada analisis data ini, kita akan membedah atau akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Dan yang terakhir, algoritma pemrograman dibagi menjadi 2 submateri juga. Pengetahuan dasar pemrograman dan menulis program di lingkungan Visual Basic. Itu adalah materi di semester ganjil untuk pelajaran informatika. Lanjut, kita di sini ada penilaian pada pelajaran informatika yang dinilai ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek pengetahuan. Pada pengetahuan ini yang dilihat atau yang dinilai itu ada PH, PAS, serta tugas. PH itu adalah ulangan harian atau penilaian harian. PH 1 itu akan diadakan pada bulan September minggu ke-1, PH 2 bulan Oktober minggu kedua, dan PAS penilaian akhir semester akan diadakan pada bulan Desember antara minggu ke-1 atau minggu kedua. Dan yang ketiga adalah tugas, penyelesaian tugas. Dari aspek keterampilan itu ada 3 juga, ada kinerja, proyek, dan produk. Kinerja atau diskusi atau praktek itu masuk ke dalam nilai keterampilan. Contohnya seperti membuat resume, membuat peta konsep, kemudian praktek pada saat di lab komputer itu juga termasuk ke dalam aspek keterampilan. Dan yang ketiga penilaiannya adalah dari aspek sikap, dari keaktifan kamu belajar, kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, dan absensi di e-learning kalau masih PJJ. Kedisiplinan dan kesopanan kamu juga termasuk ke dalam penilaian aspek sikap. Nah, di sini ada aturan belajar yang wajib kamu taati saat mempelajari informatika. Yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk pelajaran informatika, jadwalnya adalah hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu kamu harus masuk ke e-learning, pilih kelas online-nya adalah informatika. Yang kedua, melakukan absensi di e-learning tepat waktu, mulai dari jam 7. Segera, jangan ditunda-tunda. Caranya masuk kelas online, kemudian pilih mata pelajaran, langsung tinggal klik tombol absensi. Semudah itu. Jangan dilalaikan ya. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk dan mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya disuruh membuat resume halaman 3, ternyata kamu meresumenya halaman 6.
itu kan tidak sesuai dengan petunjuk ya, berarti nanti itu akan dikurangi nilainya. Kemudian yang keempat, apabila kegiatan belajar tatap muka terbatas dapat dilaksanakan, maka kehadiran dalam tatap muka diperhitungkan dalam penilaian. Yang kelima, peserta didik harus mentaati kontrak belajar sesuai dengan kesepakatan. Jadi dari 1 sampai 5 ini harus ditaati. Oke, terima kasih. Saya rasa itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami, menerapkan aturan belajar yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.